Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan membuat pengimbasan seri Semangat Guru dengan judul Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Perkenalkan, saya Titik Susiana, SPD MSI, Guru Kimia SMA Negeri 3 Malang. Pada pengimbasan kali ini, apa yang akan dipelajari dalam seri belajar ini? Seri belajar Keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini akan mempelajari 6 pelajaran. Yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten, dan teknik penceritaan. Kemudian yang keempat tentang communication, komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Yang pertama kita bahas pelajaran pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Nah, ini penting untuk seorang guru karena dalam masa pandemi kita dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Nah, kalau kita tidak bangkit dari pandemi ini, bagaimana dengan generasi berikutnya? Kemudian kita akan mempelajari tentang SAMR. Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, ini sangat penting karena kita harus bisa menggunakan teknologi seperti yang saya pakai sekarang, Zoom begitu. Dulu sebelum pandemi kita tidak pernah menggunakan Zoom. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya Google Classroom, kemudian Google Form, dan yang lainnya. Nah, apa hubungan resilience dengan SMR? Adalah mengetahui SMR memberikan gambaran kita harus berapa resilience. Nah, itu yang pertama. Kemudian pembelajaran kedua tentang critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis dapat diartikan memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Nah, ini penting untuk kita dan harus kita ajarkan kepada siswa. Kemudian produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Nah, ini supaya anak-anak kita itu nanti ke depannya bisa berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Kemudian pembelajaran yang ketiga, pelajaran ketiga yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Nah, ini perlu dipahami oleh seorang guru supaya dalam menyampaikan pembelajaran ke anak itu bisa anak lebih memahami tentang bagaimana kita mengajarkan suatu materi. Kemudian konten adalah segala bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, dalam membuat konten ini kita ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama membuat rencana. Kita merencanakan konten apa yang akan kita gunakan, kemudian mengeksekusi konten yang akan kita buat. Dan setelah membuat konten, kita memasarkan konten tersebut. Kemudian pembelajaran yang keempat, communication, komunikasi efektif. Ini sangat penting bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak supaya kita bisa berkomunikasi efektif, anak-anak juga bisa berkomunikasi dengan temannya. Nah, komunikasi yang efektif adalah pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, dengan komunikasi yang efektif ini, anak bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan guru, dan dengan siapapun yang dia temui. Kemudian, komunikasi yang efektif mencakup beberapa keterampilan. Yang pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi kita bisa menyampaikan dengan bahasa tubuh itu termasuk komunikasi yang non-verbal. Kalau berbicara dengan teman-temannya itu komunikasi verbal. Kemudian mendengar dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi. Ini sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir kemampuan untuk mengelola stres. Nah, ini karena masa pandemi, jadi anak-anak itu bisa mengelola emosinya, bisa mengelola stresnya, jadi biar mereka itu bisa survive gitu di pembelajarannya dan menghadapi pandemi ini.
Kemudian belajar yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Nah, kelas campuran ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkronus yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Jadi asinkron ini ditekankan kepada murid itu bisa mengatur waktunya sendiri. Kemudian yang kedua, setidaknya mengikuti pelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Nah, ini bisa menggunakan banyak platform, biasa Zoom, kemudian Google Meet, seperti itu. Jadi guru dan siswa bertemu dalam satu waktu. Nah, ini bisa diatur oleh guru. Kemudian yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan mandiri dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Kemudian pembelajaran yang keenam, kolaborasi. Nah, ini sangat penting, anak-anak bisa kolaborasi dengan temannya, dengan teman yang dia tidak kenal. Dan kolaborasi dan dampaknya, manfaat pembelajaran secara kolaboratif. Yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Nah, ini bisa dilakukan pada saat pandemi ini. Kemudian yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.